Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada yang ditunggu lagi atau kita langsung mulai saja? Ya, Kita tunggu bentar lagi aja deh ya. 3 menit lagi kita mulai. Sebelumnya saya mau tanya di sini apa yang ikut bergabung tapi belum pernah ikut Zoom dengan saya waktu yang minggu kemarin? Nggak ada ya? Karena Kemarin IF belum ada kemarin di IF, informatika. mm, Katanya kakak kan ada hari mau diganti ya harinya, tapi ah, belum mulai Zoom ya. Belum kakak iya. kasih waktunya. Iya, nanti kita gabung aja di sesi sekarang, tapi di akhir ya, karena nggak semuanya belum mengikuti Zoom yang minggu kemarin, jadi saya ulang Zoom yang minggu kemarin, tapi di akhir sesi. Dengan beberapa mahasiswa, hanya mahasiswa yang belum mengikuti Zoom yang kemarin. Oh iya, kasih kak. Ya, sama-sama. Iya, oh iya. Tadi ketemu di sana, kenapa nggak minta di sana aja? Nggak tahu kalau ada Tadi kan Masa melihat saya kan? ke Robi dulu. Oh iya. Saya kira Pak Robi dan yang ini di kampus. Ini penanya yang Boliner bukan? Bukan, Air bukan? bukan. Yang biasa. Oh.
Sama seperti di yang perbaikan ya biasanya. Ada lagi belakangnya? Nggak ada ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses ya. Baik, bisa kita mulai ya. Cek, suara saya kedengeran ya. Dengar, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Arduino-nya. Kalau kemarin kita udah perkenalannya, kita sekarang mau mulai ngoding. Jadi harapan Mbak Dian, teman-teman di sini pakai laptop ya. Masih ada yang pakai handphone Zoom-nya? Masih, Bu. Yang pakai handphone apa punya laptop juga buat dipakai kita ngerjain Arduino-nya? Ada, Bu. Apa? Baik, di sini di room ini ada 25 dengan saya, jadi artinya ada 24 mahasiswa. Saya harapkan setengahnya saja ada teman-teman yang pakai laptop. Jadi bisa tulis di kolom chat siapa aja yang belum pegang laptop. Silakan. Oke, yang belum pegang laptop hari ini ada Wanda, kemudian ada lagi.
Baik, saya coba lihat dulu di chat. Ada 8 orang. Ada 9 orang. Oke, karena yang nggak pegang laptop cuma 9 orang, jadi saya anggap sebagian besarnya punya laptop. Kita bisa mulai. Nah, teman-teman yang punya laptop ini udah pada download Arduino IDE-nya. Nambah lagi ya, 10 orang. Aduh, gila. Ya baru buka ya. Ada 12 orang. Oke, saya anggap cukup ya. Nah, kalau sudah di-download, sudah diinstal, bisa buka ke sini. Saya tanya lagi, ada yang belum install? Dari 29 orang, 29 bukannya tadi ya? Bapak. Sudah. Dari 32 orang, dikurangin saya 1, jadi 31 orang. Kemudian yang nggak bawa ada 12 orang. Dari 19 orang ini, apa ada yang belum install Arduino-nya? Nah, untuk menginstalnya, Mbak Dian udah masukin linknya di konten apps. Mbak Dian coba share screen dulu. Oke, nah teman-teman bisa lihat di kontennya, di konten perkuliahan pengantar TI dan komunikasi, kita lihat aksi kontennya. Nah, kemudian kita lihat di nama-namanya ini, nama-nama judulnya pertemuan ke-1 tahun 2021 semester ganjil. Jadi saya buat pertemuan ke-1 20211. Lihat di bagian instalasi Arduino ke komputer. Nah, di sini ada di pertemuan ke-6. Kalau teman-teman lihat atau tampilkan filenya, di sini ada linknya. Ketika dibuka atau di-download, dia akan melihat ke notepad, di mana notepad-nya itu Mbak Dian share linknya. Linknya jadi kita ke sini. Ada install to go https www.arduino. Nah, sudah sampai di sini, teman-teman pakainya apa? Kalau misalnya pakainya Windows, download untuk yang Windows. Kalau misalnya untuk Mac, download yang Mac.
Jadi downloadnya di sini. Sebentar ya, azan dulu. Baik, saya lanjutin lagi. Teman-teman ketika membuka aplikasinya, maka akan muncul tampilan di lembaran barunya seperti ini ya. Sama ya, sketch-nya sketch baru. Oke. Kemudian kita ketikin di sini.
Oke, jadi di sini kita mau buat web server untuk Arduino. Jadi kita buat lokalan dulu. Di sini kita mau baca IP dari laptopnya dulu. IP laptopnya Mbak Dian buat 10.10.15.8. Jadi teman-teman juga perlu setting IP laptopnya. Oke, di sini kita coba setting dulu dengan 10.10.15.8. Teman-teman bisa ngikutin IP-nya, disesuaikan aja IP teman-teman dengan IP putus. Halo? Oke, maaf di sini ada gangguan jaringan. Internetnya mati. Wanda di sini jadi host otomatis. Wanda bisa jadiin Mbak Dian hostnya. Halo, Wanda. Halo. Oke, udah. Baik, terima kasih. Tadi kita sampai untuk setting IP. Sampai di mana tadi? Di sini. Nah, teman-teman udah samain IP-nya seperti Mbak Dian di sini. Kalau ada yang tertinggal, silakan raise hand. Mbak Dian kasih waktu 1 menit lagi deh untuk samain IP-nya. Oke, Mbak Dian rasa cukup. Mbak Dian share lagi. Kita kembali ke Arduino-nya. Kita udah masukin IP address-nya sesuai dengan yang tadi kita setting untuk laptopnya. Kemudian ketikin lagi di sini Ethernet server. Oke, server 80. Nah, kalau sudah kita masukin string http_rect. Kemudian kita masukin integernya IND1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sebelah sini yang ada di void setup. Kita masuk di sini, put your setup code here to run once. Kita masukin serialnya. (9600). Oke, while
Oke, kalau udah sampai sini, kemudian kita masih ketikin di bawahnya, kita ketikin Ethernet begin. Kemudian server begin, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian kita mau print serialnya, jadi serial titik print, dia munculin IP server, tutup kurung, titik koma, kemudian kita mau munculin juga jadi serial print line ethernet.local IP-nya gede-gede, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik. Dia tutup kurungnya karena di sininya sudah ada buka kurung, jadi kita tutup dengan di sini. Nah, di sini juga jadi ada pasangannya, buka kurung, tutup kurungnya. Nah, kemudian kita ketikin lagi pin mode-nya. Oke, di sini ada buka kurung awalnya, maka kita tutup juga di sebelah sini. Nah, kemudian kita masuk ke void loop-nya. Di sini ada keterangan put your main code here. Jadi kita masukin dia untuk ngecek indikatornya dulu. Cek indikatornya pakai IND1 yang tadi kita udah buat, kemudian digital read. Gunanya berapa sih? Lu gunanya apa sih ini nih anjing? Sebut Zoom ya? Zoom apa sih?
Kita coba rapihin aja dia jadi rata kiri semua biar enak dilihat. Oke. Kemudian http reg plus sama dengan c titik koma, kemudian serial write c titik koma. Nah, kalau udah teman-teman ketikin codingannya seperti ini, yang sebelah sini kita copy aja. Kita ganti di sininya. Oke, di sini lupa tanda petik.
Baik, kalau sudah, jadi pada Arduino ini punya yang namanya bare minimum. Jadi bare minimum itu apa? Bare minimum itu tadi yang sudah saat kita membuat page baru atau new file tadi. Jadi ada bare minimumnya itu void setup dan void loop. Nah, void setup itu semua kode yang di sini akan dibaca sekali oleh si Arduino-nya di bagian sini ya. Nah, sampai sini. Nah, kemudian void loop-nya tadi ada dua. Di sini ada bahasa Inggrisnya. Ada yang put your main code here. Kemudian ada satu lagi tadi di mana ya? Oke, jadi di void loop ini dia berisi semua kode yang akan dibaca dan berulang kali. Jadi terus-menerus oleh si Arduino-nya. Dia akan dibaca terus-menerus dengan si Arduino-nya. Kalau di void setup, semua kode program yang ada di dalam void setup ini dibaca sekali oleh Arduino. Jadi biasanya isinya berupa kode perintah untuk menentukan fungsi pada sebuah pin. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, dia ada ngasih tahu pin mode. Jadi dia menentukan pin ini, pin mode yang kedua ini sebagai output, kemudian sebagai input, maka dia ditaruh di sini pin mode 2 input pull up. Kemudian ada digital write-nya, dia untuk membuat digital write-nya ini di pin yang kedua. Nah, kemudian kalau ada tulisan serial begin, di sini ya, serial begin, dia untuk komunikasi Arduino dengan komputernya. Lalu di sini juga ada void loop. Void loop ini semua kode program yang ada di void loop ini akan dibaca setelah void setup. Jadi kalau teman-teman udah isi dulu void setup-nya, maka dia akan membaca void loop-nya. Dan void loop ini akan dibaca secara terus-menerus oleh Arduino. Nah, isinya ini berupa kode-kode perintah pada pin input atau output-nya pada Arduino. Jadi, di sini dia untuk membaca perintah cek. Koneksi saya agak putus nyambung ya. Nah, halo? Halo? Halo Kak. Ya, koneksinya agak putus nyambung ya. Ya Kak. Ya, baik. Makasih Erin udah jawab saya, soalnya saya berasa ngomong sendiri, agak bete ya. Oke, kemudian di void loop ini, jadi dia untuk membaca tadi, untuk membaca perintah-perintah yang berulang. Nah, kemudian teman-teman perlu tahu, di sini kita ada yang namanya buka kurung dan tutup kurung kurawal. Buka kurung dan tutup kurung kurawal ini digunakan untuk menentukan awal dan akhir dari programnya. Karena seperti bahasa pemrograman pada umumnya, jadi Arduino ini sama saja seperti membaca memulai dari atas hingga ke bawah. Kalau dia membaca dari buka kurungnya misalnya sini nih, dia serial bikinnya 960, dia membaca serial bikin 960, 9600. Untuk membaca atau komunikasi dengan jaringannya, dia tutup sampai sini. Oke, sorry, di sini dia menutup sampai sini. Jadi kita coba klik aja di bagian kurung kurawalnya ini. Nanti dia akan ngasih tahu dia ini tutupnya atau bekerjanya sampai di mana. Dia ada tanda sampai sini. Kalau misalnya saya klik di bagian sini, dia sampai sini. Klik bagian sini, kita lihat tutupnya sampai sini. Kemudian ada yang namanya titik koma. Jadi teman-teman perlu tahu kalau titik koma ini untuk mengakhiri kode pada Arduino-nya.
Kenapa di sini ada banyak titik koma? Karena dia untuk mengakhiri setiap kodenya. Kalau dia setelah membaca ini, maka selesai sampai situ aja, kita akan membuat pekerjaan kode yang lain. Coding, kode, ya sama aja lah ya. Kemudian di sini ada yang namanya variables. Kalau di dalam coding ada yang namanya variables. Teman-teman perlu tahu variables itu ada banyak. Ada integer, ada long, ada boolean, ada float, dan masing-masing punya fungsinya tersendiri. Kalau misalnya integer, biasanya dia di sininya int. Nah, di sini int, ada int, dia membaca integer. Nah, dia ini variabel yang paling sering digunakan dan dapat menyimpan data sebesar 2 bytes. Atau kalau di bits itu menjadi 16. Kemudian ada lagi yang namanya variabel long. Kalau long itu biasanya digunakan jika nilai datanya lebih besar dari integer. Kemudian ada boolean. Nah, boolean ini variabel yang hanya menyimpan nilai true dan false. Lihat di sini boolean current line is blank, true, karena dia hanya bisa membaca true dan false. Kemudian, sorry, agak bikin sakit kuping ya. Enggak, Kak. Santai aja, Kak. Oke, kemudian ada float, tulisannya float. Saya coba ketikin di sini, tulisannya float. Kalau teman-teman biasanya beli es krim ada floatnya, nggak bercanda. Float itu digunakan untuk floating point pada nilai desimal. Jadi memori yang digunakan itu 4 bytes atau kalau di bits menjadi 32. Kemudian ada char. Di sini ada char juga nih. Nah, char ini menyimpan karakter berdasarkan ASCII atau kode dengan contohnya misalnya A itu dibacanya 65. Jadi menggunakan 1 byte itu sama dengan 8 bits. Kemudian di pengkodingan juga nanti akan ketemu yang namanya operator matematika, tapi di sini kita nggak menggunakan operator matematika. Kalau operator matematika itu sama aja kayak misalnya teman-teman ketemu ada icon plus, minus, perkalian, kali, kalau misalnya di keyboardnya pakai bintang ya, atau pembagian, kalau pembagiannya pakai garis miring. Oke, kita lihat lagi di sini. Kalau tadi teman-teman udah tahu pin mode-nya kita nentuin di 2 sebagai input, kemudian Mbak Dian kasih tahu di sini untuk kita mencetak tampilannya dan merefresh selama 5, yang artinya di sini 5 detik. Jadi selama 5 detik akan merefresh tampilannya. Kemudian kalau sudah oke code-nya, teman-teman perlu upload. Simpen di sini, simpen di foldernya teman-teman. Kemudian di verify, boleh di verify ini untuk kita lihat apa masih ada yang error atau enggak. Nah, di sini dia compiling dulu, tunggu sebentar.
Oh, salah di sini kurang D ya. Oh. Nah, sekarang kita untuk mengkoneksikan dari Arduino-nya. Jadi teman-teman perlu lihat di sini udah Mbak Dian set yang Arduino Uno-nya Mega 2560 dengan LAN-nya. Jadi kita butuh LAN juga. Nah, di sini ada LAN, kita coba sambungin LAN-nya ke sini. Kemudian kita sambungin ke laptopnya juga. Setelah itu kita butuh yang namanya kabel jumper male to male-nya. Kita sambungin, nggak kelihatan ya di sini. Kita sambungin kalau di sini ada pin yang kedua. Nah, jadi kalau udah dipasang,
Kita coba cari toolsnya. Oke, udah benar. Boards-nya dia ngebaca yang ini. Bu, tolong pelan-pelan. Oh, kecepatan ya. Kak mau nanya Kak, Iya. di Arduino saya yang bagian awalnya itu tuh yang di byte mac-nya itu tuh error di situ Bu. Oh. Kamu bisa share screen ke Mbak Dian errornya? Bisa Kak. Katanya errornya di mana? Di byte mac-nya ini. Oh, 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xBE, 0,0x E2, 0xF1, 0xYD. Oke. Oh, Mac-nya, byte Mac-nya pakai buka kurung tutup kurung siku. Yang di bawahnya kurawal. Gimananya Kak? Iya, di situ buka kurung tutup kurung kurawalnya di delete pakai iya siku. Oke, Udah? makasih Kak. Iya. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Belum. Ini nongol loh sana. Oh, Arduino ya. Iya, iya, iya. Belum vaksin. Vaksin bubar dia datang. Lah iya tah? Nggak tahu. Belum selesai ngetik, Bu. Belum selesai sampai mana sini ya? Jadi saya biarin sampai sini dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ngetek, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Punya saya kayak gini. Oke, di share screen aja.
Nggak bisa, soalnya saya pakai handphone. Terus saya lihatnya gimana ya? Saya kamera belakang aja. Oke, saya ngintip-ngintip ya. Kalau kayak gini, jelas nggak, Bu? Blur. Nggak apa-apa, coba pelan-pelan dulu. Nah, Oke. Oke, coba kalau agak dimundurin sedikit, sedikit. Oh, dia ngasih taunya ini di nggak baris ngasih tahu, keberapa ya? cuma keterangannya kayak gini doang. Oke. Nanti kita coba lihat. Ini teman-teman pada ngambil online ya tapi ya. Ya Kak, ngambilnya. Oh, Oke. Kalau ngambil online gimana ya? Karena memang kita nggak bisa mengkoneksikan kalau nggak ada alatnya. Jadi misalnya nanti ada yang ngambil offline, kita coba giliran. Jadi kalau misalnya di codingnya udah selesai, ininya kita gantian, kita coba compile apa udah jalan atau belum. Tapi kalau misalnya yang ngambil online, wassalamualaikum kayaknya. Kalau yang online ikut offline, bisa kan ya, Kak? Kayaknya ruang kelasnya nggak cukup sih. Gimana ya? Nanti coba kita akalin lagi deh. Nah, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita coba fixin dulu codingannya sama teman-teman. Jangan sampai punya teman-teman masih ada yang error. Kalau misalnya untuk ngerakitnya, kita coba di pertemuan selanjutnya. Saya akalin juga gimana caranya biar teman-teman bisa ngerakit. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti teman-teman cukup belajar codingannya aja mungkin. Jadi sampai sini ada yang mau tanya atau ada yang belum selesai, ada yang error, Kak, saya mau nanya lagi Kak. saya mau jawab. Ini di Arduino saya ada yang error lagi Kak di waktu di while client connected Kak. Boleh lihat? Boleh. Sebentar Kak. Di sininya Kak. While client connected. Oke, sebentar. Kliennya pakai titik. Klien T titik. Iya. Ada lagi? Oke, kayaknya di codingannya udah nggak ada yang salah lagi. Itu dia minta declaration before token tuh dia minta dikoneksiin dulu LAN-nya ke Arduino-nya. Jadi kalau belum dikoneksiin dia nggak ngebaca. Ada lagi? Oke, terima kasih Kak. Baik, sama-sama Erin. Kalau udah disimpan, tadi kayaknya ada yang chat ya. Belum selesai. Belum selesai, jadi saya perlu share screen lagi nggak nih? Silakan. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tanya. Sini.
Dimas dan kawan-kawan, cukup Mbak Dian kasih waktu 4 menit untuk ketikin yang belum selesai. Cukup, Bu. Oke, saya tunggu. Nanti siap-siap teman-teman yang lain, saya minta share screen ya, codingannya ya.
juga kotak nasi 1. Makan ini. Baik, teman-teman. Sekiranya Mbak Dian cukupkan sampai di sini. Enggak. Jadi, teman-teman bisa lihat di Pak. Jadi, teman-teman bisa lihat di chat, kolom chat Mbak Dian kirimin link. Teman-teman perlu screenshot pekerjaannya hari ini di situ. Kalau ada pertanyaan pertemuan ke-nya, isi aja pertemuan ke-7. Kemudian diisi dengan nama lengkap, NPM, serta screenshot-nya ya. Screenshot-nya kirimin di situ nanti. Oh, udah ada yang respon ya? Rizky Arisandi, luar biasa. Oke. Mbak Dian kirimin di grup WA juga aja deh. Nah, kemudian setelah ini kita ada UTS ya. UTS-nya kayaknya Mbak Dian berencana untuk menyelenggarakannya secara serentak. Serentak, jadi sama teman-teman yang ngerjain di hari Senin dan Selasa, harinya sama, dan UTS-nya online, tapi dalam pengerjaannya kita evaluasi juga di Zoom, gitu. Nah, nanti teman-teman coba rundingan aja sama yang lainnya, sama dengan yang kelas hari Selasanya, baiknya di hari apa dan jam berapa. Kita sesuaiin juga dengan SKS-nya. Kalau SKS-nya 3 SKS, 150 menit. Jadi nanti kita bisa ngelaksanain UTS-nya selama 150 menit tersebut. Sampai sini ada yang pertanyaan? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Terakhir ya. Oke, kalau nggak ada, Mbak Dian cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya selama mengikuti perkuliahan ini. Kalau ada kesalahan dari Mbak Dian, kasih, Bu. mohon maaf. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Jika Makasih, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.